Oh ya guys, jadi apa? eh gue mau bahas kayak ada uang yang jadi bedanya uang sama harta ya. Kalau uang itu ya uang, kalau harta ya tidak aja. Nah, meski kelihatan kayak sama, uang ini beda sama harta. Jadi eh bedanya tuh uang ini konstan, oke? Uang ini konstan, sedangkan jadi uh, bukan hal yang produksi lah, tapi distribusi. Sedangkan kalau harta itu produksi. Jadi langsung aja ya. Uang itu kan konstan. Uang sama dengan konstan. Uang itu konstan. Uang dengan konstan. Jadi yang ada adalah distribusi, bukan suatu hal yang muncul terus-terusan gitu loh. Jadi bukan produksi. Jelasnya bukan produksi tapi distribusi. Jadi cara kita dapat uang itu bukan dengan kita memunculkan uang itu, menghasilkan uang itu, tapi kita mengambil uang dari orang lain. Karena apa? Uang sama dengan konstan. Ayo kebalik sih. Jadi apa? Oke. Jadi apa namanya? Jadi uang itu konstan. Jadi lu cuma bisa dapat uang dari apa namanya, ngambil uang orang lain, bukan dengan cara menghasilkan uang. Beda kalau harta kita itu produksi. Jadi kita apa, dapetin itu dari misal harta ternak sapi misal. Jadi kita cariin makan, nanti sapinya jadi gede, punya anak, terus kita sembelih. Kan gitu. Nah itu harta. Caranya kita mendapatkan itu dengan ya kita kasih rumput. Kalau simpelnya itu sapi, kita kasih rumput. Simpelnya itu domba, ya sama ya rumput. Jadi kita tuh menggunakan effort gitu loh. Untuk kita mendapatkan itu menggunakan effort yang udah jelas gitu loh. Kayak kalau rumput kita tinggal cariin rumputnya kan itu. Nah jadi beda banget, uang sama harta tuh beda banget guys. Uang sama harta tuh beda banget. Nah kalau kita pakai standar kaya itu dengan uang yang banyak, maka lu nggak mungkin bisa jadi orang kaya kecuali lu nyari uang. Nah yang mau gue bahas adalah bahasanya uang, dari uangnya itu sendiri. Uang itu hal yang konstan. Uang itu hal yang konstan. Jadi bukan produksi tapi distribusi, alias bukan untuk dihasilkan, tapi bukan untuk dihasilkan. Jadi salah kayak orang menghasilkan uang, salah.
Jadi tapi adalah lu ngambilin uangnya orang. Cara dapat uang itu dengan cara lu ngambil uangnya orang. Nah, caranya gimana? Trading. Jadi sebelumnya gue udah ngomong, seingat gue ya, gue udah ngomong, bukan udah upload videonya. Kalau di kala trading itu ada paradoksnya sendiri, yaitu value itu dari mana? Ya dari trading itu sendiri. Nah, tapi tentunya ada hal lain, misal seperti trust. Di bawah trading ada trust. Hal ini bisa membuat lu dapat profit di tradingnya lu itu. Jadi again, gue sekala bahas duit itu selalu bahas atas hierarki kaya miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin semua orang tuh bakal jadi kaya, nggak mungkin. Seorang bakal jadi miskin, nggak mungkin. Itu aja yang gue bahas. Karena emang nggak mungkin. Karena ada sebabnya kenapa orang jadi kaya dan ada sebabnya kenapa orang jadi miskin. Salah satunya gue bahas lagi adalah kecerdasan. Orang yang pinter bakal nggak kecolongan. Orang yang pinter bakal bisa ngambil kesempatan nih. Alhasil bisa naik terus. Sedangkan orang yang bodoh itu pasti kecolongan. Udah kecolongan, nggak bisa ngambil kesempatan. Alhasil apa yang ada turun terus. Jadi hierarki kaya miskin pasti ada. Jadi kalau orang kepikiran buat jadi kaya, harusnya mikir dulu kalau keadaannya semua orang itu nggak sama. Dan bisa jadi lu termasuk orang yang bisa dibilang bodoh, alhasil lu tuh kecolongan terus. Akhirnya lu yang itu cuma jatuh terus. Nah, jadi itu dulu ya, gue bahas kalau gue bahas uang itu gue bahas hierarki kaya miskin. Jadi biar misal lu lihat video ini, lu nggak kayak kepikiran kayak, oh gue bisa nih jadi kaya nih, bisa nih. Karena apa? Karena lu udah gue sadarin dulu, oh ya nggak semua orang bisa jadi kaya, kan gitu. Nah, jadi gue lanjutin bahas soal trading. Nah, trading ini hubungannya ujung-ujungnya ya sama trading untuk trading pakai trade itself, bukan pakai trust. Kalau trading pakai trade itself, kalau lu dapetin value dari trading itself, lu tuh harus pinter-pinter dulu nanti. Emang dari awalnya, makanya kenapa gue bahas lagi, karena ujung-ujungnya di outcome itu lu nya pinter dulu. Kalau lu nya nggak pinter, lu nggak bakal make it juga. Gue kasih tahu gitu, kalau lu nggak pinter, lu nggak bakal make it juga. Kayak nggak mungkin lah gitu kan, nggak mungkin make it. Jadi lu harus pinter dulu. Nah, jadi gue cuma mau bahas keharusan lu punya modal biar bisa melakukan trading. Keharusan lu punya modal biar bisa melakukan trading. Nah, jadi lu mau cari hal apa sih, bikin hal apa sih yang itu bisa divaluasikan tinggi. Ujung-ujungnya memang harus punya modal, tapi again gue bilang lu tuh harus pinter, lu tuh harus pinter dulu. Jadi lu tahu hal apa yang bisa valuasinya tinggi dengan modal sedikit-sedikitnya. Nah, valuasi yang tinggi dengan modal sedikitnya, yaitu dengan trade. Oke, dengan sistem trading dengan trading itself.
Nah, yang pak lebih gong lagi lu tuh trading pakai trust, bukan pakai trading pakai trust. Ini hal yang sangat, you know, emang buat orang-orang pintar aja. Nah, tapi ini konsep-konsep utama dari yang harus orang tahu bila mau dapat duit banyak itu adalah uang itu konstan. Jadi buat dapetin uang itu bukan dengan menghasilkan uang, tapi dengan ngambil uang dari orang lain. Caranya trading. Again, lo harus punya modal dan lo harus pintar. Lo harus punya modal dan lo harus pintar. Itu dua hal yang harus. Itu sih.